Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita next, kita mau games, kita mau bersorak-sorai, kita mau apa dulu nih teman-teman? Oke, kita mau yel-yel, siap semua ya di rumah ya. Di sini juga, oke. 1, 2, 3, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi yang loncat ya, yang lebih meriah lagi ya. Oke, siap. 1, 2, 3, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Joy Kids, kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. We're so grateful we serve a great God. Thank you Lord. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
wanna trust you God today. Terima kasih ya Tuhan, lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Joy Kids dengan sangat amat keras teriakan. Amin. Hai, kembali lagi. Sekarang kita mau main games. Nah, games kali ini gampang banget. Kalian cuman butuh penutup telinga di rumah atau ini bisa pakai headset. Nah, nanti Miss-nya kasih pertanyaan atau kita main tebak kata ya. Jadi nanti Miss-nya kasih pertanyaan, nanti yang Miss Bianca akan menjawab. Jadi ini headsetnya sudah ada lagunya ya, banter banget nih, Miss-nya sudah puterin lagunya kayak gitu. Oke, kalian juga bisa coba di rumah. Oke, yuk mulai. Profesi yang bekerja di dapur. Apa? Profesi yang bekerja di dapur. Koki. Oke, yang kedua. Buah manis berwarna ungu. Apa? Buah manis berwarna ungu. Oh, anggur. Good. Lagi. Binatang yang paling kecil di dunia. Binatang. Binatang terkecil di dunia. Oh, semut. Good. Bukan, yang paling kecil itu amuba ya, bukan semut. Oh, Amuba. amuba. Iya, oke. Sekali lagi ya, terakhir ya. Kota wisata yang disukai warga negara asing di Indonesia. Kota wisata. Lagi. Kota wisata yang disukai warga negara asing di Indonesia. Bali. Good. Nah, kita sudah selesai nih main tebak katanya. Kalian juga bisa ya coba di rumah sama kakak atau sama orang tua kalian. Halo, gimana kabarnya semuanya? Wah, pasti kita semua lagi pada happy nih kebanyakan ya. Karena kita semua pasti lagi holiday ya, holiday sekolah. Mungkin ada juga yang les-lesnya lagi libur. Apapun yang kita lakukan saat ini, mungkin kita yang lagi di rumah aja ya, liburan cuma di rumah, mungkin jalan-jalan ke mall. Mungkin ada juga sebagian dari kita yang pulkam. Apa itu pulkam? Pulang kampung ya. Jadi mungkin kita kembali ke kota asal kita, atau mungkin ada juga sebagian dari kita yang jalan-jalan ke luar kota ya, dari Surabaya ke Jakarta, mungkin dari Surabaya ke Bali. Ada juga yang mungkin kita yang ke luar negeri, itu ya, mungkin kita yang jalan-jalan entah ke Korea, ke Jepang, atau mungkin ke Amerika. Dimanapun kita berada, jangan lupa kita selalu bisa stay tune di YouTube-nya Joy Kids ya. Jadi kita selalu bisa saksikan cerita-cerita kita bareng-bareng. Nah, Miss-nya ya, as usual, I want to remind to all of you, mau ngingetin kalian semua yang udah rajin nonton, maupun mungkin kalian yang baru sekali, atau mungkin yang baru pertama kali, 2 kali, 3 kali kalian nonton channel ini. Miss-nya mau ingetin bahwa tema kita di this year tahun 2022 adalah Adventure with God to be awesome kids. Oke, kita mau katakan sama-sama ya, biar kita semua inget dan biar kita semua tahu tema kita Adventure with God to be awesome kids ya, karena kita semuanya tanpa terkecuali kita mau sama-sama belajar bareng-bareng melalui cerita-cerita Alkitab yang udah istilahnya disaksikan beberapa waktu kemarin, supaya kita semua sama-sama jadi anak yang awesome. Nah, hari ini nih Miss-nya punya ini ya. Aduh, jadi lapar nih ya, baru lihat makanan jadi lapar. Ini adalah makanan ya, kita semua tahu ini pisang ya kan. Kalau ini adalah roti. Nah, Miss-nya mau tanya nih, kira-kira kalau kalian dibagikan mungkin pisang, entah roti ataupun snack-snack yang lainnya ya, yang mungkin dikasih sama orang tua atau dikasih sama guru sekolah, mungkin juga guru sekolah minggu kalian, dimanapun kalian berada kalian dapat ini, kira-kira mau kalian apakan? Pisangnya, mungkin dapat pisang atau mungkin dapat roti, mau kalian apakan kira-kira? Nah, mungkin ada yang jawab, Miss aku nggak suka gitu ya, nggak suka pisang. Atau mungkin ada yang, Miss nggak bisa Miss, aku alergi roti gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang, wah kalau sama aku langsung aku makan Miss, soalnya aku suka banget pisang. Atau mungkin aku suka banget ini makan roti, isinya meses atau keju apapun, pokoknya semua roti-roti yang aku suka, jadi langsung aku habisin. Tapi mungkin ada juga dari sebagian kita yang bilang, nggak Miss, aku mau kasihkan mungkin ke adikku gitu ya, aku mau mungkin kasihkan ke papa mamaku atau siapapun yang mau kita kasih. Nah, kalau Miss-nya udah bagikan roti sama pisang ini kepada kalian,
itu terserah kalian, itu mau diapakan, mau dibuang, mau dimakan, atau mungkin mau dikasihkan orang lain, itu terserah kalian. Ini adalah istilahnya bukti kebaikan ya, mungkin kebaikannya Miss buat kalian. Tapi begitu juga dengan kita. Kenapa sih ngomong ini? Karena gini, kita semuanya udah mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kasihnya Tuhan. Nah, ketika kita udah dapat kasihnya Tuhan, sekarang itu giliran kita mau diapakan? Kasihnya Tuhan itu mau kita simpan sendiri, kasihnya Tuhan itu mau kita istilahnya kita milikin sendiri atau apa? Nah, hari ini tema kita adalah gini, share Jesus love with others. Jadi kita mau lihat sebuah cerita ya yang akan menolong kita, istilahnya kasih kita homework atau PR, kasihnya Tuhan ini mau kita apakan. Nah, hari ini ceritanya adalah ini ya, Tuhan kembali lagi ke Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu melakukan berbagai macam mujizat dan semua yang Tuhan Yesus lakukan itu semua hal yang sangat luar biasa waktu dia ada di dunia ini. Nah, hari ini Tuhan Yesus sedang berjalan di sebuah daerah yang namanya adalah daerah Tirus ya. Tuhan Yesus pergi dari daerah Tirus, dia menuju ke Sidon, ke Danau Galilea. Nah, di suatu daerah yang di tengah-tengah daerah itu adalah daerah Dekapolis. Di situ ada orang yang membawa kepada Tuhan Yesus orang yang ini ya, tuli, yang nggak bisa mendengar, dan juga kalau ngomong itu gagap gitu ya. Jadi karena dia nggak bisa dengar dengan baik, dia nggak bisa juga ngomong dengan baik. Nah, pada waktu Tuhan Yesus istilahnya menemui orang ini yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, dia bawa orang ini pergi ya sendirian ya. Mereka pergi berdua saja di suatu tempat, dan di sana Tuhan Yesus ini melakukan ini. Dia ini ya, tahu ini ya, ini apa namanya? Yes, ini adalah jari. Terus jari Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam telinga orang yang tuli tadi. Dimasukkan. Lalu sudah gitu Tuhan Yesus itu ini nggak boleh ditiru ya. Tuhan Yesus itu speak, dia meludah dan dia memegang lidah orang tersebut, dipegang tangannya, terus ludahnya tadi istilahnya dipegangkan di lidahnya orang yang gagap tadi. Dan waktu itu Tuhan Yesus dia lihat ke langit dan sambil tarik napas dia bilang Ephata. Oke, sama-sama katakan ya. Ephata, apa artinya? Be open, ya, terbukalah. Dan seketika itu juga telinga orang yang tadinya tidak bisa mendengar itu terbuka dan dia bisa mendengar semua suara yang ada di sekitarnya. Dan seketika itu juga ya lidah yang tadinya ngomongnya gitu dan sampai misalnya lupa mau ngomong apa ya, itu yang gagap seperti itu, dia bisa berkata-kata dengan baik, dia bisa ngomong dengan lancar, dan dia bisa menceritakan segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Lalu Tuhan Yesus bilang sama orang-orang di sekitar itu dan juga kepada orang tuli dan gagap itu, dia bilang gini, jangan ceritakan kepada siapapun ya, diem aja. Kayak tadi waktu kamu belum bisa ngomong, sudah jangan ngomong-ngomong, diem aja, biarin aja, pokoknya jangan sampai ada orang yang tahu. Tapi justru ini, ketika orang itu dan orang-orang sekitarnya dilarang untuk menceritakan, justru cerita tentang orang tuli dan gagap ini diceritakan di mana-mana, di seluruh kota, di seluruh daerah itu, bahkan termasuk tercatat di dalam Alkitab kita. Nah, kata-katanya gini ya, Ia, ya Tuhan, menjadikan segala-galanya baik, yang tuli jadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan melalui cerita ini ya, kita juga jadi belajar gini nih. Kalau seandainya kita ini jadi orang yang nggak bisa mendengar, orang yang tuli tadi ya nggak bisa dengar apa-apa, diajak ngomong nggak dengar, oke, terus ngomong nggak bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan merasa sedih. Nah, hari ini Miss-nya punya ini ya teman, kita mau ajak volunteer. Ini apa? Silakan masuk. Yes. Ini namanya adalah Kak Nadia ya. Kak Nadia akan menolong Miss Feli untuk ini. Dia akan memasangkan ini earplug. Earplug ini adalah alat untuk menutup telinga ya, supaya nggak bisa dengar apa-apa, dan istilahnya supaya pokoknya telinganya ketutupan lah. Silakan dipasang. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira kalau sudah dipasang gini telinganya bisa dengar apa nggak ya? Hai, masih dengar? Hah? Dengar apa enggak nih? Yakin? Nggak denger? Oke, kita akan coba ya. Misalnya akan ngomong sesuatu ya, dia akan istilahnya mencoba menebak apa kata-katanya gitu ya. Saya makan apel. Oke, diulangin lagi ya. Saya makan apel. Saya makan apel. Ya, dia bisa melihat karena mungkin ini ya dari gerak bibir. Karena dia aslinya bukan orang yang, maksudnya dia
dia normal gitu ya, jadi dia tahu apa yang dikatakan. Kalau seandainya Kak Nadia ini benar-benar nggak bisa dengar apa-apa, nggak tahu kata-kata, dia pasti nggak akan bisa menebak. Tapi karena dia bisa mendengar dengan dia pernah ya, maksudnya dia bisa mendengar dan ngomong dengan baik, dia bisa menebak melalui ini mimik mulutnya Miss Feli. Oke. Kak Nadia akan hadap sana ya, dia akan menebak kata-kata yang Miss katakan. Oke. Sekolah minggu. Dia nggak akan bisa jawab karena dia nggak bisa lihat gitu ya. Ya ini seperti itulah istilahnya gambarannya orang yang nggak bisa mendengar dan nggak bisa berkata-kata. Oke, boleh dibuka lagi? Yes. Enak nggak waktu nggak bisa dengar apa-apa? Nggak enak ya. Jadi oke, boleh kembali. Kita tepuk tangan ya buat Kak Nadia. Ye. Nah, seperti kalian lihat tadi, kalau kita nggak bisa dengar apa-apa, pasti kita nggak akan merasa nyaman dan kita akan bingung ya. Ini ada apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Karena kita nggak bisa, mungkin dipanggil papa, mama, mungkin nama kita entah Budi atau mungkin nama kita Dewi, dipanggil nggak bisa dengar, nggak bisa noleh karena kita nggak bisa dengar. Nah, tapi kalau kita semua ini sudah dikasih Tuhan yang baik ya kan, kita sudah bisa mendengar yang baik, kita bisa ngomong yang baik, dan kita juga bisa merasakan kasih Tuhan yang baik. Kita bisa dengarkan firman Tuhan, kita bisa ngobrol sama teman kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sekarang homework kita ini ya, kita harus bisa menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Kita dengar cerita ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita juga bisa cerita sama teman-teman kita. Kalau kita pernah sakit, ya kan pasti ada di daerah kita yang pernah sakit, entah sakit apapun. Apalagi kalau hari-hari ini, kemarin-kemarin, 2 tahun kemarin kita mungkin yang kena COVID atau apapun. Kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami pada waktu kita sakit kepada teman-teman kita. Nih mulai minggu depan ini kita akan kembali lagi ke sekolah. Kita akan back to school. Kita punya PR, homework kita ini banyak ya. Share Jesus love with others. Jadi kalau seandainya kita dikasih kesempatan ya untuk bisa menceritakan kasih Tuhan, nah sekarang homework kita ini share Jesus love with others. Ya, kita mau ngomong sama-sama, kita mau ngomong dengan suara yang lebih keras ya. Homework kita sama-sama nanti kalau kita masuk sekolah adalah ini. Share Jesus love with others. Nah, kita sudah selesai nih ibadah hari ini. Super kebenaran hari ini adalah share Jesus love with others. Kita ulangi lagi ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Share Jesus love with others. Dan ayat penuntunnya diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37 or Mark 7 verse 31 until 37. Dan ayat hafalannya minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia." Or Mark 16 verse 15. And then he told them, "Go into all the world and preach the good news to everyone." Oke, sebelum kita selesai, kita mau doa dulu yuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau Engkau sudah boleh izinkan kami kumpul lagi, bisa nonton online service lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap harinya Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami. Sebentar kami akan selesai ibadah hari ini, Engkau yang sertai kami selalu Tuhan, jagai kami selalu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, jangan lupa ya, besok minggu kita nonton Joy Online Service lagi. Jangan lupa di like videonya dan bagikan ke seluruh teman-teman kalian. Bye-bye.